Ini Langsung. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil kerja kami tentang Mikrotik Router OS. Untuk sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Adli dengan NIM K352104. Ada saya sendiri Atta Dila Beriani NIM K352174. Ada Melati Nurmalasari K352142. Ada Kahfi Aziz NIM K352136 dan ada Fernanda Rizky NIM K352128. Baik, selanjutnya kita memilih Mikrotik Router OS yang merupakan sebuah sistem operasi perangkat lunak sebagai router jaringan yang handal dengan menghubungkan perangkat lebih dari satu jaringan. Dan sistem operasi ini dapat memberi kelancaran kegiatan administrasi jaringan komputer. Dan router mikrotik yang kami gunakan memiliki seri RP9412NDT-CHAP Lite. Dan frekuensi yang kami gunakan pada channel ini menggunakan channel 6, yakni 2437 MHz. Dan yang akan dikonfigurasikan pada perangkat ini adalah router menerima internet dari Ether 1, kemudian diteruskan atau dipancarkan sebagai AP, access point, dengan wireless yang ada pada router. Untuk konfigurasi router menggunakan Ether 2. Baik, untuk mengenai fitur utama atau main feature, ini dalam router yang kami gunakan, diantaranya prosesor yang digunakan adalah 650 MHz, RAM-nya 32 MB, dan juga sudah dilengkapi router OS level 4. Besar storage yang dimiliki router ini sebesar 16 MB, dan juga memiliki port Ethernet sebanyak 4 buah fast Ethernet, dan juga dilengkapi fitur PoE in dan PoE out. Jadi PoE ini Power over Ethernet, di mana router dapat mendapatkan daya dari net. Biasanya ada di Ether 4. Dan untuk access point dengan built-in wireless 2,4 GHz mendukung kebutuhan jaringan dalam skala kecil. Jika di outdoor atau tanpa ada halangan itu bisa mencakup 20-30 meter, dan jika di dalam indoor gitu cuma bisa 10 meter. Oke, lanjut. Konfigurasi yang awal ini pertama kita sambungkan kabel Ethernet pada port Ethernet 1. Maksudnya kabel internet pada port Ethernet 1 yang ada pada router Mikrotik. Lalu kita sambungkan PC atau laptop dengan router Mikrotik menggunakan port Ethernet 2. Kemudian kita buka aplikasi Winbox pada laptop, lalu login menggunakan username dan password. Defaultnya adalah username-nya admin, lalu passwordnya kosong. Jika sudah masuk, kita lakukan konfigurasi dasarnya. Lanjut. Oke, untuk keamanan perangkat yang paling pertama adalah kita kasih passwordnya. Kita bisa masuk ke sistem, lalu masuk ke user, lalu pilih akun admin, lalu tambahkan password. Ini dilakukan agar mengurangi kemungkinan ada serangan dari luar. Lanjut. Oke, baik, selanjutnya yaitu konfigurasi. Hal pertama yang kita lakukan adalah memberikan IP address pada interface yang tersambung pada laptop, yaitu pada Ethernet 2. Oke, lanjut. Selanjutnya masukkan bagian wireless yang mana nanti akan digunakan untuk mengatur router port Mikrotik menjadi access point.
Sebelum mengatur router menjadi access point, kita perlu menyiapkan password yang akan digunakan untuk keamanan access point kita nanti. Masuk pada tab Security Profiles, lalu tambahkan password keamanan. Jika security profile sudah dibuat, kembali ke tab Wi-Fi interface, lalu buka pada bagian bulan 1, atur bagian mode, frekuensi, SSID, dan juga security profile. Jika sudah, lalu klik apply, lalu OK. Jika konfigurasi pada bagian wireless sudah selesai, selanjutnya kembali pada pengaturan IP address untuk mengatur IP pada interface WLAN yang akan digunakan untuk access point nantinya. Perlu diingat bahwa sumber internet router kita adalah dari port internet Ethernet 1, maka kita perlu melakukan konfigurasi DHCP client agar router mikrotik dapat tersambung pada internet. Jika sudah bound, maka router sudah mendapatkan akses internet dan juga sudah mendapatkan IP DHCP dari ISP yang digunakan. Cek pada bagian IP address untuk melihat IP router mikrotik kita. Oke, baik. Selanjutnya, setelah melakukan konfigurasi DHCP client, selanjutnya melakukan konfigurasi pada DHCP server. Masuk pada IP DHCP server, lalu klik bagian DHCP server. Pilih WLAN 1 yang akan digunakan untuk share IP untuk klien yang tersambung pada router. Next. Berikan IP range yang akan didapatkan oleh klien router. Di sini kami memberikan IP range sebanyak mungkin untuk diuji coba. Pada bagian DNS server, biasanya jika router sudah mendapatkan koneksi internet dari ISP, maka akan mendapatkan DNS secara otomatis. Jika tidak ada sama sekali, maka ditambahkan saja IP DNS-nya, yaitu 88.8.8.8. Next. Selanjutnya pada bagian list time, ini bebas untuk diberikan beberapa lama klien akan mendapatkan IP dari DHCP. Jika sudah mencapai batas list time, maka klien akan otomatis memperbarui address yang ada pada interface yang dimiliki. Jika sudah selesai, klik next, lalu DHCP server sudah selesai dikonfigurasi. Mas Kahfi, silakan. Oke, kemudian konfigurasi nomor 6, setelah mengatur DHCP server, kita masuk pada pengaturan IP, firewall, dan NAT. Yang mana fitur NAT ini akan berguna untuk memberikan akses internet kepada klien. Pada tab General, ubah pengaturan chain menjadi SRC NAT, lalu pada bagian Out, interface ubah ke port yang tersambung dengan ISP, yaitu Ether 1. Oke, next. Kemudian pada tab Action, ubah action menjadi must query. Jika sudah klik apply lalu OK. Oke, yang ketujuh selanjutnya adalah tahap uji coba. Gunakan device lain seperti smartphone untuk menjadi klien dari access point mikrotik yang baru saja kita konfigurasi. Sambungkan pada SSID router dan isi password dengan yang sudah dibuat sebelumnya. Jika sudah, maka akan muncul klien mana saja yang tersambung dengan mikrotik. Oke, next.
dapat dilihat melalui bagian wireless lalu pada tab registration, maka akan muncul klien yang tersambung dengan access point MikroTik. Atau bisa juga pada bagian DHCP server lalu masuk pada tab list. Kita dapat memonitor klien yang tersambung pada access point. Oke, next. Untuk uji cobanya dapat dilakukan dengan cara melakukan ping dari router kepada klien. Oke, next. Kemudian untuk quick setup wizard, gambar di samping adalah tampilan quick setup yang ada pada router buat MikroTik. Quick setup dapat ditemukan pada bagian pojok kiri atas layar pada Winbox. Nah, di quick set ini kita set menjadi access point home AP. Kemudian bawahnya di bagian wireless kita set SSID-nya atau network name. Kemudian frekuensinya 2437 pada channel 6. Kemudian bandnya 2 GHz. Kemudian pada bagian bawah kita set WiFi passwordnya. Kemudian kita berpindah ke bagian sebelah kanan atas, tab internet. Untuk manual kita pilih static, untuk otomatis kita pilih otomatis. Kemudian kita ke bagian bawahnya di local network. Untuk IP address kita isikan sesuai dengan gateway dan net mask-nya 24. Kemudian kita centang NAT. Kemudian kalau sudah semua kita klik apply dan oke. Baik, sudah cukup yang dapat kita sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.